Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa kita dan damai sejahtera dari Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas, selamat pagi. Mari kita berangkat diberkatkan firman Tuhan dari 1 Yohanes 4 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan yang disampaikan Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13, Rasul Paulus berkata demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Sebelumnya dimulai dari ayat 1, Paulus menjelaskan, seandainya saya memahami semua bahasa malaikat, seandainya saya dapat menjelaskan semua ayat Alkitab, seandainya saya punya karunia untuk bernubuat dan lain-lain, seandainya saya memberikan semua milik saya, tidak ada artinya kalau tidak dilandasi oleh kasih. Artinya, kasih adalah yang utama. Kasihlah yang harusnya melandasi semua tindakan kita, baik hidup pribadi, hidup persekutuan, dalam peribadahan, dan juga di gereja kita. Dan jauh sebelumnya, Yesus menjawab orang-orang Farisi yang bertanya kepada dia tentang mana hukum yang terutama dari hukum Taurat. Yesus mengatakan itu di dalam Matius 22 ayat 34-40. Dia berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan sama harganya dengan itu kasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah kesimpulan dari semua hukum Taurat dan kitab para nabi. Sekali lagi, kasih itulah kesimpulan dari semua hukum Taurat. Kesimpulannya, sebagai orang Kristen, hidup di dalam kasih adalah kewajiban bagi kita semua. Karena Allah adalah kasih dan Dia telah lebih dahulu mengasihi kita. Bagaimanakah wujud kasih itu? Yang pertama, kasih itu mengampuni, memaafkan. Allah mengampuni dosa kita, dan dengan pengampunan Allah, kita dapat diperdamaikan dengan Dia. Dalam hidup dengan sesama, hendaklah kita juga mau memaafkan dan mengampuni saudara-saudara kita. Firman Tuhan berkata, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 1 Petrus 4 ayat 8 dikatakan demikian. Saudara-saudaraku, yang pertama sekarang adalah bagaimana kita mengampuni. Dan dalam rumusan doa Bapa kami juga itu dikatakan, ampunilah dosa kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yang kedua, hakikat daripada kasih itu adalah berkorban. Allah berkorban, memberikan anaknya yang tunggal untuk pendamaian bagi kita sebagai bukti cinta kasih dari Allah. Sekarang, apakah yang kita korbankan? Apakah yang kita berikan kepada Allah? Apa yang kita korbankan dalam persahabatan kita? Apa yang kita korbankan dalam cinta kasih suami istri? Apa yang kita korbankan dalam cinta kasih dalam keluarga yang besar supaya rukun dan damai sejahtera? Karena itu saudara-saudaraku, marilah kita saling mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Selamat mengasihi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapa atas cinta kasih-Mu kepada kami. Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus agar kami diperdamaikan dengan Tuhan. Allah berkorban dalam diri Yesus Kristus, bahkan mati di kayu salib supaya kami hidup oleh darahnya dan dipulihkan oleh bilur-bilurnya. Sekarang Bapa, ajar kami mengasihi Tuhan lebih daripada semuanya, dan juga mampukan kami mengasihi sesama kami dengan sebaik-baiknya seperti diri kami sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Cukupkan segala hal dalam hidup kami, agar dimampukan kami hidup dalam kasih. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Oras, oras, oras.